Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Purnamasari, mahasiswi program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Madura. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian Al-Quran dan juga fungsi-fungsinya. Nah, kata Al-Quran di sini berasal dari bahasa Arab yakni qoro'ah, yang artinya membaca ataupun bacaan. Sesuai dengan pengaplikasiannya, Al-Quran di sini dijadikan bacaan ataupun dibaca oleh umat Islam baik dalam sholat, tilawah maupun ketika dipelajari isinya. Nah, para ulama di sini banyak sekali mendefinisikan Al-Quran, definisi yang hampir sama meskipun redaksinya berbeda-beda. Secara istilah ini bisa kita simpulkan bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat malaikat Jibril menggunakan bahasa Arab, diriwayatkan secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, dan juga membacanya adalah ibadah. Sedangkan fungsi-fungsi Al-Quran di sini banyak sekali ya teman-teman. Di sini ada Al-Quran sebagai petunjuk atau hudan sesuai dengan Al-Quran surah Al-Baqarah, yakni Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas. Nah, artinya Al-Quran di sini dijadikan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, bagi manusia. Jadi tidak dikhususkan sebagai petunjuk bagi orang umat muslim saja, tapi seluruh umat manusia. Sebagai petunjuk dalam akidah, petunjuk dalam syariat, dan juga petunjuk dalam akhlak. Jadi kehidupan kita ini entah itu perilaku kita dari rendah hati, sabar, dan juga bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk ataupun hudan. Nah, yang kedua, yakni Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Seperti kita ketahui bahwasanya Al-Quran merupakan sumber utama dari hukum Islam. Entah itu dari hukum ibadahnya, bagaimana kita mengetahui apa saja ibadah yang perlu kita lakukan, dan juga hukum muamalah, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, hablum minan nas kita, dan juga hukum jinayah. Jadi hukuman bagi pelaku tindak kejahatan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, makanya Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Kemudian yang ketiga, yakni Al-Quran sebagai peringatan, al-inzar, dan juga nasihat ataupun mau'idah. Nah, peringatan pada Al-Quran disampaikan dengan menjelaskan konsekuensi dosa dan pahala. Seperti kita ketahui dalam surah Az-Zalzalah, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, yang artinya apapun sekecil apapun perbuatan kita, entah itu baik ataupun buruk, itu pasti ada balasannya, ada konsekuensinya. Nah, itu disebut sebagai peringatan dan juga menggambarkan surga dan neraka. Banyak sekali ayat yang bisa kita ketemui ya, bagaimana pengilustrasian surga dan juga neraka, entah itu sungai yang mengalir di bawahnya dan juga betapa kerasnya siksaan dalam neraka, itu bisa kita temui dalam Al-Quran. Dan juga ada al-mau'idah ataupun nasihat. Dalam Al-Quran disampaikan dengan kisah-kisah umat terdahulu, penyampaian kisah-kisah umat terdahulu. Banyak sekali ya teman-teman ayat yang menjelaskan tentang bagaimana cerita-cerita ataupun kisah umat terdahulu yang bisa kita ambil pelajarannya, bisa kita ambil ibrohnya untuk keberlangsungan hidup kita. Dan juga petunjuk etika sehari-hari seperti yang sudah dijelaskan pada poin pertama tadi, yakni Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk dalam akhlak. Jadi kehidupan kita itu sudah diatur bagaimana kita berperilaku dan juga bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain itu sudah diatur dalam Al-Quran. Dan juga Al-Quran sebagai mukjizat. Nah, Al-Quran ini merupakan mukjizat ya teman-teman, mukjizat terhadap Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran ini ada yang namanya kemukjizatan linguistik ataupun ijaz lugawi. Pada zaman dahulu itu Al-Quran itu diciptakan ataupun diturunkan pada orang-orang Arab yang saat itu memang sastranya itu tinggi sekali. Namun
sastra mereka masih kalah dengan keindahan bahasa Al-Quran, sehingga tidak ada yang mampu menandingi keindahan bahasa Al-Quran itu. Dan juga kemukjizatan ilmiah, i'jaz ilmi. Banyak sekali ilmu yang kita ketahui yang sebelum itu belum pernah kita ketahui namun sudah ada dalam Al-Quran. Nah, itu yang disebut kemukjizatan ilmiah. Sedangkan fungsi lain dari Al-Quran, yakni Al-Quran sebagai penyembuh. Al-Quran ini sebagai asyifa ya teman-teman. Jadi semisal kita ada kegelisahan ataupun penyakit hati, maka bisa kita sembuhkan dengan membaca Al-Quran. Dan juga Al-Quran sebagai pembeda. Jadi dengan maraknya segala hal yang baik dan juga buruk, Al-Quran ini menjadi pembeda antara yang hak dan juga yang batil. Mungkin hanya itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.